Halo netizen, ini adalah Toyota Sienna tipe E tahun 2018. Nah, Toyota Sienna varian E ini merupakan varian paling terjangkaunya dari lineup Toyota Sienna yang dijual di Indonesia sejak tahun 2016 dulu ya. Dan Toyota Sienna varian E ini emang unitnya tuh jarang banget ya, karena emang ya gimana ya, orang Indonesia kan paling jarang gitu ya beli mobil yang varian paling bawah kalau misalnya bukan buat penggunaan pribadi. Mostly kan kalau tipe bawah itu biasanya buat fleet atau buat mobil niaga gitu ya. Dan emang unit itu jarang banget beredar di Indonesia. Dan gue juga ingin berterima kasih kepada Om Acit dari Motomobi yang udah meminjamkan mobil Sienna tipe E ini untuk kita ulas di channel ini ya. Jadi buat kalian yang pengen lihat review lengkapnya itu bisa nonton di channelnya Motomobi TV yang udah tayang duluan malah. Jadi makasih banget buat Motomobi Team yang udah meminjamkan Toyota Sienna tipe E ini untuk kita ulas. Oke, yuk langsung kita lihat interiornya aja. Kuncinya seperti ini. Jadi kuncinya tuh kayak kuncinya, sebentar kita fokus dulu. Nih, kuncinya kayak kepunyaan Vios atau Yaris yang bukan keyless di eranya ya. Ada tombol lock dan unlock. Oke, kita unlock aja. Nah, kita coba ini ya, lihat interiornya. Nah, kita nyalain lighting dulu. Mana sih? Nah, seperti ini interiornya. Jadi lumayan basic dibandingin varian G, V, atau Q yang ada di tipe atasnya. Dan kalau kita lihat ke joknya juga ini masih fabric, kurang lebih mirip seperti di varian lain ya. Cuman kalau di tipe E ini dia nggak ada head adjuster, jadi cuman recline sama sliding ini aja. Oke, yuk kita masuk. Nih, dipinjemin juga lighting sama tim Motomobi, thank you banget. Oke, kita ini aja ya, kita nyalain karena dia masih kunci putar, dia masih belum keyless, kunci pedal kopling, dan make sure dia netral. Oke, yuk kita nyalain. Wah, masih mulus banget. Oke, kita tutup dulu pintunya. Nah, untuk di bagian interior ya, ini sih nggak jauh berbeda dibandingin Sienna yang varian lainnya gitu. Jadi setirnya mirip seperti tipe G, dia belum dilapis kulit dan belum ada tombol sama sekali. Baru ada airbag pengemudi aja, dan pengaturannya juga cuman tilt aja, belum bisa teleskopik. Di balik setir ada tuas untuk lampu senja, lampu utama, tapi belum ada fog lamp ya. Nah, untuk di bagian wiper dia ada pengaturan wiper depan dan belakang, tapi belum ada intermittent timer. Dan di bagian belakang sini juga ada tombol untuk mengakses MID berikut dengan ngatur jam. Dan ada satu tombol yang biasanya kalau di tipe atasnya itu buat on off AC double blower dan traction control seperti di tipe Q gitu ya. Cuma di sini sama pemiliknya udah ditambahin fog lamp depan aftermarket. Nah, untuk instrument clusternya seperti ini. Jadi kalau kita lihat ya, nah dia tuh aslinya udah Optitron. Jadi dia latarnya putih seperti ini. Di sebelah kiri ada tachometer dan ada speedometer juga yang JDM banget ya, 180 km/jam top speednya. Ada jam digital, fuel gauge, odometer, trip A, trip B, sisa jarak tempuh, konsumsi BBM instan, konsumsi BBM rata-rata, temperatur udara luar, dan balik ke odometer. Jadi walaupun basic gitu ya kelihatannya, tapi cukup lengkap gitu. Oke, yuk kita lihat lagi ke sebelah kanannya. Ada ventilasi AC, di sini bisa dibuka tutup, dan ada kayak apa ya, bukan carbon texture ya, tapi ya ginilah panel yang cukup unik gitu tampilannya. Ada tempat untuk start button kalau misalnya di varian V dan Q, dan untuk semua Sienna yang lampunya masih bohlam, yang versi pre-facelift aja tapi ya, dia ada headlamp leveling. Jadi kalau kita nyalain, nah tuh lampunya tuh kayak naik ke atas gitu, dan kalau diturunin dia jadi turun. Jadi tergantung beban dari suspensi belakang ya. Jadi kalau mobilnya apa ya,
dongak gitu ya, kita bisa turunin lampunya biar nggak menyilaukan kendaraan dari arah berlawanan. Ada cup holder juga di sini, dan kalau di Sienta yang varian lainnya kayak tipe G, tipe V atau tipe Q yang punya power sliding door, di sini tuh ada tombol untuk buka pintu geser elektriknya. Tapi untuk di tipe E ini karena dia nggak ada power sliding doornya, dia jadi card holder seperti ini. Lucu ya, unik, memanfaatkan tempat yang pinter, Jepang banget gitu ya. Dia juga ada airbag Bluetooth untuk pengemudi. Untuk pedalnya juga dia model gantung seperti ini, dan koplingnya juga berbobot gitu. Ada footrest juga di sini, sedikit tonjolan di sebelah kiri. Untuk door trim dia juga masih full plastik ya di sini, dan ada kayak panel apa sih nih, jahitan palsu gitu. Handle-nya juga silver, dan ada power window yang auto up down cuma di sisi pengemudi doang, tapi ini baru ganti kaca film. Dan ada tombol central locking sekaligus window lock. Pengaturan spion juga elektrik, tapi nggak ada pelipatan elektriknya. Di bagian bawah ada door pocket, cup holder dengan speaker. Twitternya nggak ada ya, biasanya kalau di Sienta tuh Twitternya ada di pintu. Lanjut ke atas, ada sun visor pengemudi yang ada cerminnya, ada card holder juga, spion tengah, manual dimming, dan lampu tengahnya ini juga bisa dijadiin lampu baca individual ya. Yang sebelah kiri sun visornya juga sama, ada cerminnya, ada grab handle. Seatbelt ini mana sih? Ini dia. Seatbelt belum bisa diatur naik turun, tapi headrest dia bisa diatur naik turun. Dan lanjut ke bagian tengahnya, untuk head unitnya ini juga in-dash Toyota yang belum layar LCD ya, jadi dia masih dot matrix seperti ini yang sudah ada Bluetooth ya, bisa dilihat di sini. Nah, lagunya itis banget. Dan dia juga masih ada CD slot serta USB dan aux, dan pastinya juga belum ada kamera mundur ya. Di sini ada preset button, knob volume, ganti track, setting, koneksi Bluetooth, atau telepon, dan untuk on off-nya ada di sini. Di bawahnya ada ventilasi AC tengah yang ada tombol lampu hazard. Untuk panel AC-nya juga dia masih knob manual seperti yang tipe G juga, jadi fan speed-nya di tengah sini ada 4 speed. Di bawahnya ada sirkulasi udara, ada temperatur, cuman dingin atau nggak dingin doang, bukan yang pakai heater, dan zona AC juga bisa dipilih antara muka full atau muka dan kaki, tapi nggak ada di fogger depan ya. Di bagian sini juga ada card holder, ada tempat penyimpanan terbuka yang ini laci itu bisa dicopot gitu ya, dan ada power outlet 12 volt. Untuk transmisinya juga unik ya, jadi untuk si Sienta yang tipe E ini dia cuma manual aja, tapi Sienta yang transmisinya manual itu 6 percepatan, jadi giginya tuh lebih rapat dan lebih banyak untuk penggunaan yang lebih ekstrim dibandingin transmisi otomatisnya. Dan untuk masuk gigi mundurnya kita angkat lockout ini dan dorong ke kiri atas. Untuk tipe di atasnya kayak tipe G, tipe V atau tipe Q, dia juga ada pilihan transmisi otomatis berjenis CVT. Di belakang sini juga ada parking brake, satu buah cup holder lagi untuk penumpang belakang, dan untuk dashboard penumpang depan ini juga ada airbag, ada laci penyimpanan atas, laci penyimpanan terbuka, dan glove box bawahnya sudah soft opening loh yang bawah, dan ada cup holder satu lagi di bagian kiri. Oke, sekarang kita lihat ke kabin baris kedua. Oke, sekarang kita lihat ke kabin baris keduanya dari Toyota Sienta ini, dan dia tuh punya pintu geser ya. Jadi beda dengan Toyota Avanza yang masih pakai pintu engsel, dia pakai pintu geser yang lebih praktis di parkiran. Dan kalau yang tipe E ini kiri kanannya itu nggak pakai motor listrik, motor elektrik gitu ya. Tapi walaupun begitu, yang tipe E ini tetap ada vakumnya. Nih, nah tuh dia tetap ngejedot biar memastikan pintunya itu udah tertutup rapat. Jadi tetap ada fitur yang canggihnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke kabin baris kedua. Oke, ini joknya juga bisa diatur slidingnya. Nah, ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, masih ada 5 jari ya di belakang sini. Dan untuk di posisi paling maju dia masih ada
sekitar berapa nih, 2 jari, jadi masih lega loh. Dan di atas, inilah perbedaan antara tipe E dengan varian lainnya ya. Jadi tipe E ini dia nggak ada AC double blower, jadi bener-bener ya beda banget ya rasanya dibandingin yang varian di atasnya. Jadi nggak ada pendingin untuk kabin belakang. Di sebelah kanan dan di sebelah kiri juga ada grab handle, dan ada satu buah lampu kabin di bagian tengah sini. Dan untuk joknya sendiri sama seperti di bagian depan, dia fabric ya, dengan isofix points di kiri dan kanan. Ada headrest juga untuk penumpang tengah. Dan kalau kita lihat ke door trimnya ya, yang sebelah kiri nih ya, dia ada handle buat buka tutup pintunya, switch power window-nya dia di bagian sini, dan ada panel plastik full yang ada motif jahitan palsunya. Untuk door trim juga ini lumayan besar, ada cup holder di bagian depan juga. Dan yang unik dari kabinnya Toyota Sienta itu adalah motif-motif polkadot di bagian pilar-pilar sini. Nanti di bagian belakang itu juga ada. Oke, untuk masuk ke bagian belakang ini kita majuin dulu biar gak mentok. Jadi dia punya sistem pelipatan one touch tumble yang kurang lebih seperti di Avanza atau di Innova Reborn gitu ya. Jadi cukup satu tuas saja dia bisa ngelipat jok baris keduanya secara otomatis. Dan yuk kita cobain jok baris ketiganya. Ini ada pensil. Oke, ini kita tegakin. Oke, ternyata kabinnya itu nggak begitu lega ya. Jadi ini adalah posisi jok baris kedua yang udah slidingnya paling maju, tapi tetap nggak bisa ngakomodir badan gua nih. Jadi ya udah, dia mentoknya kayak gini. Kalau misalnya ini di recline akan lebih habis lagi. Contohnya seperti ini nih. Ini udah neken banget sama yang sebelah kiri. Dan untuk headroom di sini masih bisa 5 jari lebih sebetulnya, lega. Dan kalau kita bersender emang agak sempit, tapi untuk orang dewasa sayangnya di ruang kakinya aja yang gak muat gitu ya. Sisanya aman. Dan selain itu, kalau kita lihat amenitiesnya di sini, ada tempat penyimpanan terbuka yang tadi ya ada motif polkadot seperti ini. Jendelanya juga besar buat pandangan keluar, dan ada cup holder di bagian belakang. Nah, untuk speakernya, speaker belakangnya itu ada di bagian baris kedua. Ini untuk lebih jelasnya bisa lihat di sebelah kiri sini ya. Jadi speakernya itu bukan di pintu belakang, melainkan di baris ketiga. Ini seat beltnya untuk penumpang kiri. Oke, yuk kita lipat aja. Nah, untuk keluarnya kita dikasih tali nih ya, buat kita tarik sendiri dan bisa kita langsung keluar aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Toyota Sienta tipe E tahun 2018 ini. Nah, untuk mesinnya ya semua Sienta tuh sama ya, dia menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder berkode 2NR FE. Dia juga ada teknologi dual VVT-i, dan ini mesin yang sama seperti di Toyota Yaris atau Toyota Vios ya. Dan untuk di Toyota Sienta ini juga sama gitu ya mesinnya. Tenaganya 106 PS sekitar segituan, dan torsinya juga sekitar 136 Nm. Dan untuk Sienta tipe E ini transmisinya cuma ada transmisi manual 6 percepatan ke roda depan. Untuk ruang mesin juga ya nggak bisa dibilang rapi sih, tapi karena Sienta punya engine cover ini sedikit membantu tampilannya. Dan di bagian kap juga belum ada peredam, tapi seenggaknya udah dicat full sampai dalam. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Toyota Sienta tipe E ini emang beda banget dibandingin varian lainnya ya. Terutama ya dari velgnya, dari trim-trimnya. Jadi Sienta tipe E ini emang bener-bener beda dibandingin tipe atasnya, terutama yang tipe Q yang paling atas ya. Tapi untuk tampilan overallnya dia juga masih sama sih. Jadi Sienta generasi kedua ini emang lumayan nyentrik gitu. Waktu pertama kali keluar di 2016 dulu di Indonesia, dan beda banget sama MPV yang biasa dijual di Indonesia gitu. Contohnya Toyota Avanza, Toyota Veloz, atau Toyota Kijang Innova. Ya ini lebih aneh banget karena emang Sienta ini adalah model yang dari Jepang. Dia lakunya tuh di Jepang, dan waktu itu Toyota pengen mencoba lah peruntungan untuk memproduksi Sienta untuk pasar
Indonesia, dan Indonesia juga dijadiin basis produksi untuk Sienta versi negara berkembang ya. Makanya dari Temin itu diekspor nih model yang seperti ini ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand, dan negara-negara Afrika atau Amerika Selatan gitu. Cuma sekarang ya bisa dilihat sendiri ya, semenjak Avanza juga udah berpangkat roda depan, terus si Innova Zenix juga hadir gitu ya. Si Sienta ini juga jadi kelihatan umurnya gitu, apalagi juga di Jepang udah keluar generasi ketiganya. Jadi yang versi yang kita lihat ini itu juga udah mulai berasa umurnya. Dan kalau kita lihat di bagian depannya ya, ini juga unik banget ya. Jadi kayak cemberut gitu ya, kayak apa ya, ikan apa gitu ya yang mukanya tuh cemberut gitu. Sayang kalau di malam hari ini kurang begitu kelihatan, tapi ya begitulah tampilan Sienta. Nah, untuk lampunya selain tipe Q, dia menggunakan proyektor halogen ya. Tapi ini udah diganti sama pemiliknya jadi LED, asli di halogen, dan lampu dimnya itu dia reflektor halogen. Seinnya juga masih halogen. Dan untuk fog lampnya ini juga tambahan ya. Jadi aslinya Sienta yang tipe E ini nggak ada fog lampnya. Yang uniknya kalau Sienta tipe E itu lubang fog lampnya itu di cover pakai plastik warna body. Jadi kalau misalnya kalian punya Sienta tipe E warna orange, ya tutupan lubang fog lamp itu warna orange juga. Jadi kayak apa ya, unik banget gitu. Biasanya kan ya udah hitam polos aja gitu, tapi di sini malah warna body. Nice touch ya. Nah, untuk di bagian velgnya ini bisa dilihat ya, dia beda sendiri. Dia menggunakan velg kaleng dengan dop yang ini Jepang banget sih. Jadi banyak banget Sienta yang kalau dilihat gitu ya, bahkan sampai tipe yang termahal aja itu pakai velg seperti ini, yang velg kaleng. Jadi kalau di Jepang itu kayaknya velg kalengnya yang kita lihat ini itu kayaknya standar ya. Jadi kalau buat velg alloy itu harus nambah option, beda sama di sini yang kita misalnya beli tipe G gitu, udah dapat velg alloy. Nah, untuk di sini dia itu bannya berukuran, mana nih ukurannya, 185/60R15, jadi 15 inci. Remnya depan belakang sudah disc brake loh, ini yang superior dibandingkan Avanza di zamannya. Tapi belum ada traction control seperti tipe Q, jadi cuma ABS dan EBD aja. Lanjut ke bagian samping, ada emblem Dual VVTi. Untuk spionnya juga unik, dia nempelnya di bagian pintu. Dan trim-trim di bagian luar mobil ini, dia warnanya hitam doff. Jadi kayak cover spion itu hitam doff, tapi itu udah ada lampu sen LED-nya. Nah, ini gue lupa nih, kalau yang tipe E itu harusnya nggak ada atau udah ada ya, boleh komen di bawah juga. Nah, ini juga ada yang unik nih, kayak ada sirip-sirip pemecah angin gitu. Lanjut ke belakang, handle pintunya itu juga warnanya hitam plastik scratchy yang kayak tipe bawah pada umumnya ya, bukan warna body dan bukan chrome juga. Nah, di bagian sini juga ada kayak aksen hitam doff, yang ini emang semua warna juga ada sampai tipe Q juga. Nah, kalau kita lihat ke belakang nih ya, rem belakangnya tuh udah disc brake. Lanjut lagi ke buntutnya, sama anehnya seperti di bagian depannya, kayak banyak garis-garis aneh yang nyeleneh banget gitu ya. Tapi emang bahasa desain Sienta tuh dari generasi 1 juga emang udah aneh begini, dan uniknya laku lagi di Jepang. Untuk lampunya selain tipe Q, dia lampunya seperti ini. Jadi lampu remnya itu kayak LED titik, ada lampu sen di dalamnya, dan lampu mundur ada di pintu bagasi. Untuk emblem, untuk yang versi Indonesia, dia ada emblem Sienta di bagian sini. Kalau yang Jepang tuh kayak ada di panel garnish plat nomor gitu ya. Dia di boss tulisannya Sienta gede, dan ada emblem variannya di sini tipe E. Sudah ada sensor parkir juga di bagian bumper belakang, dan ada reflektor di kanan serta di bagian kiri. Untuk kaca belakang, dia ada wiper tapi nggak ada di fogger belakang, dan ada high mount stop lamp juga, serta ada kecotan. Di atas juga ada antena short pole ya. Untuk bagasinya kita lihat ya, dia latchnya udah elektrik. Oke, seperti ini bagasinya dari Toyota Sienta. Jadi kalau Sienta itu terkenal dengan teknologi dive in seat ya. Jadi jok baris ketiganya itu bisa tidur di bawah jok baris kedua. Contohnya seperti ini nih. Jadi kita turunin dulu headrestnya, kita tarik tuas ini untuk ngelipet, dan kita tarik tali yang ini untuk ngelepas dudukannya, dan tinggal kayak set lipet gitu. Udah deh, dia bisa tidur di bagian bawah jok baris kedua.
dan kita jadi punya bagasi yang lebih lega tanpa harus ada kayak jok yang nongol gitu ya, kayak si Avanza yang lama gitu atau Innova yang masih leather frame gitu. Jadi bagasi benar-benar rata. Nah di bagian bawah sini juga ada kayak tempat untuk naruh toolkit, dan kalau nggak salah di bawahnya lagi tuh ada tempat buat ban serep ya gitulah. Jadi emang praktis ya, beda sama mobil yang lahirnya di Indonesia. Kalau Sienta ini kan lahirnya di Jepang tapi di Indonesia kan gitu, dengan ada transmisi manual dan lain-lain. Ada lampu bagasi juga, dan sisanya sih gitu doang ya. Ya wes deh, yuk kita tutup aja, udah malam. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Sienta tipe E tahun 2018 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Dan sekali lagi ya, gue ingin berterima kasih kepada tim Motomobi TV, terutama Om Acit yang udah meminjamkan mobilnya untuk kita ulas di channel ini. Oke, terima kasih banyak yang nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.